Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah wa bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal saleh yang kita telah lakukan Allah berkenan untuk menerimanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita kaji, yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kajian kita sore hari ini sebagaimana telah disampaikan, yaitu penghalang-penghalang doa dikabulkan. Yaitu di antara penghalang-penghalang doa kita tidak dikabulkan. Sebagaimana seseorang itu pastinya menginginkan ketika doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah segera mengabulkan permintaannya. Doa-doa yang kita sudah panjatkan di waktu-waktu yang mustajab, kemudian di tempat-tempat yang mustajab, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji tentang doa dari hambanya Allah akan mengabulkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis qudsi, di mana Allah berfirman, hal min da'in fa astajibu lah. Apakah ada dari hambaku yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, sungguh aku akan kabulkan. Wa hal min sa'ilin fa'ati, dan adakah dari hambaku yang meminta, akan aku beri. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, dan apakah ada dari hambaku yang dia meminta ampun kepadaku, sungguh aku akan ampuni. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang anjuran untuk kita selalu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa-doa kita. Bahkan baik itu doa permintaan yang kita minta, baik itu urusan dunia ataupun akhiratnya, dan diperintahkan kita selalu meminta dan berdoa. Wa hal min sa'ilin fa'ati, dan ada dari hambaku yang meminta, berdoa kepadaku, sungguh aku akan beri. Karena doa ini bukan hanya sebentar. Sudah Ustaz, sudah doa kapan kemarin? Tetapi diperintahkan untuk terus, dan tidak ada bagi Allah itu apa? Ya, terpaksa
ataupun seseorang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala enggak enak misalnya, tidak ada keberatan bagi Allah. Mau kita siang malam berdoa pun tidak ada keberatan. Kalau kita mintanya kepada manusia ya beda. Dimintai pertolongan, mintain bantuan, mungkin sekali dua kali iya. Tetapi berkali-kali maaf. Misalnya datanglah pengemis ke rumahnya jenengan, Pak mau minta nipah saya Pak. Kenapa? Sudah 5 hari belum makan Pak. Kok masih hidup? Mungkin kita jawabnya begitu saja. Dikasih 50.000. Ternyata besok pagi datang lagi, Pak saya mau minta nih Pak, belum makan. Loh, kemarin udah dikasih kok saya lagi. Kasih 20.000, kurangi. Ternyata hari yang ketiga datang lagi, Pak saya mau minta nih, belum makan hari ini. Loh udah kemarin udah dikasih berapa kali. Akhirnya dikasih 5.000. Besok ternyata datang lagi, kasih yang gambar pedang alias 1.000 jawab. Ternyata hari yang kelima datang lagi minta, waduh ini makanya sendal yang melayang nih. Ini kalau kita minta kepada manusia demikian, sering banyak diminta, sering banyak diminta dan minta apa? Pertolongan, bantuan, pasti manusia akan maaf. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatakan hal min sa'ilin fa'ati. Apa ada dari hambaku yang meminta, sungguh aku akan beri dia. Wa hal min mustaghfirin, bahkan adakah dari hambaku, Allah bertanya. Bahkan Allah mengatakan hal, adakah, siapa dari hambaku yang meminta ampunan kepadaku, sungguh aku akan beri ampunan. Sampai doanya pun meminta ampunan. Dan ini Allah menunjukkan ya, menerima taubat apa setiap hari siang dan malam. Kecuali kalau taubatnya dia minta ampunnya ya, tidak diterima. Kapan itu? Ketika ruh sudah di kerongkongan, maka nggak diterima. Sebagaimana Rasul mengatakan, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya taubatnya, minta ampunannya seseorang tidak diterima ketika ruhnya sudah di kerongkongan, sudah melihat malaikat maut, baru apa? Baru mau taubat, baru berdoa, nggak diterima. Sebagaimana yang dilakukan Fir'aun. Fir'aun itu ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah jamaah, ketika dia sudah melihat kematian sudah di depan matanya, dia sudah melihat malaikat maut dan ruh telah di kerongkongan, dia pun mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Tetapi sudah tidak diterima lagi. Doanya dia, imannya dia sudah tidak diterima, nggak diampuni. Katanya malaikat maut, ente kemana aja. Jadi apa? Yang pertama itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah ada siapa di antara hamba-Ku yang meminta ampun, aku akan ampuni. Dan dikecualikan lagi yang keduanya ketika telah nampak tanda-tanda kiamat besar, ini sudah tidak diterima lagi ampunan, sudah tertolak. Kawan, ketika telah nampak tanda-tanda kiamat, sebagaimana Rasul SAW mengatakan di dalam hadisnya, agar kita
syamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya. Wa idza tala'ati syamsu min maghribiha, ketika nanti matahari telah terbit dari arah tenggelamnya. Wara'an nasu jami'an, kemudian manusia pun melihat, oh sekarang mataharinya sudah terbit dari barat, dari arah tenggelamnya. Kemudian apa kata Nabi? Amanu jami'an, mereka pun semuanya beriman, berdoa taubat kepada Allah. Apa kata Nabi? Walakin la yanfa'u imanuhum, tetapi iman mereka sudah tidak manfaat. Meminta ampunan ketika itu sudah tidak manfaat. Ketika telah datang di mana tanda-tanda hari kiamat besar muncul, yaitu matahari akan terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Di mana ketika itu seorang yang sholat subuh, selesai bubar sholat subuh masih gelap terus. Kemudian mereka pun kayaknya kecepatan ini, tapi yang jamnya udah lewat. Akhirnya adzan lagi, sholat subuh lagi, selesai bubar, kok masih gelap terus. Oh, kayaknya kecepatan ini. Adzan lagi jemaah. Dan yang ketika itu selesai mereka selesai sholat, ya, kemudian keluar dari masjid, ternyata matahari sudah terbit dari badan ini orang-orang yang terakhir, orang yang beriman, yang meninggal dunia ketika itu, ya, dan setelahnya adalah orang-orang yang menyaksikan hari kiamat. Syirarul khalqi, kata Nabi, seburuk-buruk makhluk yang menyaksikan hari kiamat. Kemudian disebutkan tentang anjuran kita untuk segera beriman atau segera bertaubat kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan Allah kabarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Anjuran apa? Untuk memperbanyak doa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada dari hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Dekat di sini maksudnya bukan menggali kaul Gusti, bukan jemaah. Tetapi Allah dekat, ilmunya Allah di atas arsy. Kemudian Allah melanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doanya orang yang meminta. Kepada orang yang meminta kepada aku akan kabulkan. Al-Quran surat Al-Baqarah. Dan Allah murka kepada seseorang yang gak mau minta. Allah murka kepada orang yang sombong. Apa itu jenis kesombongan? Di antaranya tidak mau berdoa, tidak mau minta. Dia menganggap dirinya yang mampu, segala sesuatu urusan atau kekuatan dia yang melakukan. Makanya di sana ada ucapan para ulama, usaha tanpa doa sombong, berdoa tanpa usaha, katanya mereka orang bodoh. Doa terus siang malam, tapi nggak mau usaha. Maka Rasul mengatakan di dalam hadisnya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man lam yas'alillaha ghadiba alaihi, barang siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka. Ngeri. Kita kalau dimurkai Allah mau tinggal di mana? Mau tinggal di mana kita ketika Allah murka kepada kita? Mau tinggal di mana? Bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setelah kita tahu bahwa
perintah doa ini adalah perintah langsung dari Allah. Memperbanyak doa, kemudian janji Allah akan mengabulkan, dan Allah akan murka pada seseorang yang gak mau meminta dan berdoa. Tinggal poin yang keduanya, kita sering berdoa, sering meminta, baik itu urusan dunia ataupun akhirat. Urusan akhirat pasti semuanya kita pengen masuk surga, dan kita wajib untuk berdoa, dan doanya minta kepada surga. Sebagaimana Rasul mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Apabila engkau meminta berdoa untuk dimasukkan ke surga, minta surga firdaus. Kata Nabi, li'annaha a'lal jannah, karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi. Bukan sekarang ada orang yang doanya, ya Allah, kalau saya masuk surga kayaknya gak pantas, kalau masuk neraka saya juga gak kuat. Isi pengennya apa? Pengennya masuk ke mana? Rasul yang memerintahkan ketika kau berdoa meminta surga, minta surga yang paling tinggi. Bukan Bukan kalau masuk surga gak pantas, masuk neraka gak kuat. Pengennya kemana? Apalagi mintanya emperannya surga. Nah, di dalam hadis tersebut Rasul SAW menganjurkan kita berdoa di dalam urusan akhirat, terutama tadi dengan meminta surga, yang kedua dengan kebaikan akhiratnya, diterima amal ibadahnya, kemudian diringankan siksa dan azabnya nanti untuk hari kiamat. Atau yang kedua, doa urusan dunia. Urusan dunia ya apalah semua isi. Ya walaupun cuma itu umurnya panjang, rezekinya lapang, dan muter-muter itu aja dah. Enggak apa-apa. Urusan dunia yang penting baik, silakan meminta, berdoa. Yakin, khusyuk. Bukan khusyuknya yakinnya kalau lagi minta nomor doa. Bahkan dianjurkan untuk kita meminta kepada Allah berdoa dalam urusan akhirat dan urusan dunia. Nah, apa di antara penyebab pertama doa kita belum dikabulkan? Penghalangnya apa? Penghalang yang pertama, jamaah, makan dari rezeki yang haram. Ternyata ini yang pertama. Makan dari penghasilan yang haram, di antara perusak, penghalang doa kita tidak dikabulkan ini. Di antaranya apa? Ini yang paling besar. Katanya orang yang keroknya nih, gara-gara ini doa saya belum dikabulkan. Makan dan minum dari penghasilan yang Allah haramkan. Walaupun doanya sudah sampai nangis-nangis, siang malam, di tempat-tempat yang mustajab, di tengah malam, apalagi kata Nabi SAW, Rasul mengatakan yustajabu doa, dikabulkan doanya min musafir, dari orang yang musafir, orang yang safar, dikabulkan asli. Kemudian wa minal walid ila walidih, dan doanya orang tua kepada anaknya. Wa minal madlum, dan doanya orang yang dizalimi, aslinya doanya orang-orang ini mustajab. Orang yang safar, orang yang dizalimi, kemudian turun hujan, ini diantaranya doa-doa yang mustajab ketika itu. Apalagi hari Jumat setelah asar, sudah hari Jumat setelah asar aja,
kemudian hujan, didolimi. Ya jangan gak usah nyari orang yang dolim, ya. Biar dia kabulkan doanya gitu, nggak usah. Ini diantaranya apa? Diantaranya sebab-sebab kita mengambil jalan untuk dikabulkannya doa. Tetapi lupa, apa yang dilupakan ternyata makan dan minum, dan dia mendapatkan hasil dari apa? Dari yang haram. Ini diantara penghalang doa. Dan banyak orang yang belum apa? Belum sadar. Si untuk haji masalah mantap, mau doa sana di sana. Mana buktinya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan membawakan ayat Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari penghasilan yang baik, ma razaqnakum, yang kami telah berikan rezeki kepada kalian. Dan banyak rezeki yang halal banyak. Kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang Allah telah memberikan rezeki kepada kalian. Ini disebutkan dalam Al-Quran, ya surat Al-Baqarah. Kemudian Rasul menambahkan, setelah membacakan ayat Al-Quran, Rasul pun menambah, Summa dzakara rajula yutilu safar. Rasul pun ada seseorang yang sedang safar sangat jauh, apalagi safarnya dulu jemaah berhari-hari, berat. Kemudian as'a akbar, dalam keadaan rambutnya kusut, kemudian berdebu. Sudah safar dalam keadaan yang mengenaskan. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian orang ini pun dalam keadaan susah dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Gitu. Kemudian Rasul mengatakan, orang ini pun ya Rabb meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadinya orang yang safar, di antara waktu dia dikabulkannya doa orang yang safar. Kemudian orang yang sedang kesusahan benar. Dan di antaranya adab dalam berdoa, ya. Di antaranya pun mengangkat tangannya. Ini sudah jalan-jalan, ini sudah dilalui ini. Kemudian apa kata Nabi? Wa ma'amul haram, tetapi sayang orang tersebut makan dari penghasilan yang haram. Ketika diingatkan, enggak boleh itu haram. Lah zaman sekarang mau sama halal haram lah, nyari yang haram aja susah. Kok bisa nyari yang haram itu susah? Wa masyrabul haram, kemudian minum yang dia minum air dari penghasilan yang haram. Wa malbasuhul haram, dan pakaian yang dikenakan dari penghasilan yang haram. Wa hudiya bil haram, dan dikenyangkan dari penghasilan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan dikabulkan? Ini penghalang yang pertama, dan makan dari perkara yang haram ini mudaratnya sangat banyak. Di antaranya doanya nggak dikabulin, mau turun hujan juga, hujan petir juga. Kemudian yang keduanya tentang makan dari penghasilan yang haram ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan masih banyak lagi, apalagi diberikan kepada keluarga anak istrinya. Buat sendiri saja seperti itu, apalagi untuk keluarganya. Maka ini di antara penghalang doa. Yang pertama adalah karena penghasilan yang haram. Kemudian yang kedua di antara penghalang doa
doa seseorang yaitu tidak yakin. Doanya apa? Doanya tidak yakin. Bagaimana tidak yakin itu? Ini saya mengabulkan doa ini enggak ya? Ya kalau dikabulkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini namanya doa yang tidak yakin. Dan ini pun tidak dikabulkan di antaranya. Doanya enggak yakin. Sebagaimana Rasul bersabda di dalam hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin kalau doa kalian pasti Allah kabulkan. Yakin Allah akan mengabulkan. Mungkin selama ini doa kita yang belum dikabul, kayaknya mustahil ini doanya dikabulkan. Mungkin ada seperti itu. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang tidak yakin alias main-main, lalai dalam doanya. Doanya tidak yakin. Sudah doa apa saja, yang penting doa baik. Dan kita yakin apa yang kita minta, hendaklah kita benar-benar yakin Allah akan mengabulkan. Nah, ini diantaranya penghalang dari dikabulkannya doa jemaah. Ya, semua dengan ini kita apa? Doa lagi. Urusan akhirat atau apa? Ustaz, saya doanya padahal pengen kawin lagi loh Ustaz. Oh, istri saya itu hampir marah-marah, ngamuk, kayak ini mustahil. Doa mudah nggak bagi Allah untuk mengabulkan? Mudah jemaah. Oh, istri saya katanya udah kalau mau sekolah dicerai aja katanya Ustaz. Ya, jangan bosan. Yakin urusan dunia, apalagi akhirat jemaah, mudah banget. Ya mudah. Yang penting yakin dulu lah. Yang penting yakin. Tapi kalau doanya nggak yakin, ya apa kata Nabi, la yastajibu doaan. Wa'lamu, sampai Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa kalian, di mana doa kalian yang kalian panjatkan min qalbin ghafilin lahin, dari apa? Dari hati yang tidak yakin. Dan termasuk penghalang doanya tidak dikabulkan. Rata-rata lah yang namanya ya orang pengennya seperti itu, pengen dikabulkan. Nah, kemudian yang ketiga coba. Yang ketiga adalah tidak sabar. Ternyata ini sebabnya sambil dari penjelasan para ulama yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Padahal Allah kan berjanji itu untuk banyak meminta, berdoa. Di antara karena tidak sabar. Berarti nggak boleh satu doa kalau minta apa langsung untuk segera. Ya boleh, tetapi lihat kondisi. Seperti Rasul ketika perang Badar, dia berdoa. Ya memang harus pengen segera karena mau perang. Ya Allah kabulkan besok ya Allah. Ya nggak bisa. Habis. Sebagaimana di sana katanya sahabat, ya, ketika menerangkan ketika perang Badar jemaah, setelah sudah ketemu dua sof antara musyrikin dan orang-orang mukminin ketika itu, padahal jumlah kaum muslimin itu sedikit, cuma 314 orang, sedangkan orang musyrikin lebih banyak, 1000 orang. Perlengkapannya kaum muslim bukan untuk perang, nggak ada niatan untuk perang. Orang musyrikin Quraisy udah kuat, sudah persiapan perang benar. Ini kan kalau dihitung akal mungkin kayaknya nggak mungkin menang. Tetapi ketika berdoa, mudah nggak bagi Allah? Mudah.
gampang merubah yang kayaknya mustahil bisa Pak kenyataan. Apa katanya para sahabat, kami melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai apa? Ya, ketika sudah mau mulai apa? Berdekatan antara safnya orang musyrikin dan orang-orang mukmin, Rasul mengangkat tangannya tinggi-tinggi jamaah. Sampai Rasul memakai seperti kain sedang ihram begitu, kainnya sampai turun. Kemudian Abu Bakar yang ada di sampingnya ya menarik lagi, taruh di pundaknya Rasul, terus berdoa. Rasul berdoa terus seperti itu. Dan ini memang untuk apa? Doanya minta disegerakan. Boleh. Ya kalau jenengan nggak perang ya beda lagi. Dan ternyata Allah mengabulkan. Ya. Dan yang menyaksikan doanya dikabulkan itu iblis jemaah. Karena iblis ketika itu ikut safnya orang musyrikin yang menyerupai seorang ya dari pimpinan Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik. Melihat Rasul, iblis apa? Iblis melihat Rasul banyak berdoa. Kemudian iblis ini melihat ke langit, ternyata benar turun malaikat jemaah. Akhirnya iblis mau kabur, mau pergi dipegang tangannya sama Abu Jahal. Nilai aina, mau kemana kamu? Mau perang atau mau kabur? Katanya Abu Jahal. Apa katanya iblis yang ketika itu menyerupai Suraqah bin Malik, inni ra'aitu ma lam taraw. Saya melihat sesuatu yang mengerikan yang kalian tidak lihat. Minggir, lepasin tangan, kabur. Dan ini doanya Muhammad, kabur dari iblis. Abu Jahal manusia yang nggak lihat, mati dia di situ. Berkah doanya Nabi untuk disegerakan. Boleh ketika kita meminta doa kepada Allah untuk disegerakan kalau memang ya kondisinya untuk apa minta disegerakan. Tetapi secara umum di antara doa yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan karena nggak sabar. Ini secara umum. Tapi tadi dibolehkan di waktu-waktu tertentu. Contoh lagi yang ketiga, sebutkan oleh Nabi ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ya, 3 orang. Dia naik ke atas bukit, kemudian pintu yang mengantarkan dia masuk ke dalam gua tertutup oleh batu yang sangat besar. Dan orang di luar yang nggak melihat, taunya yang batu doang, ternyata dalamnya ada orang. Mau teriak yang ada yang dengar, gelap. Akhirnya 3 orang ini dia mengatakan kita udah nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya yang pertama berdoa, ya Allah, saya dulu pernah ya, memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Kemudian saya mau memperhatikan, memuliakan, mendahulukan orang tua saya sampai akhirnya ketika saya pulang membawa air susu, ternyata orang tua saya sudah tertidur dan saya nggak memberikan kepada anak istri saya sampai orang tua saya terbangun dahulu. Dan itu ditunggu sampai subuh sedangkan anak istrinya belum makan. Tetapi karena memuliakan orang tuanya terlebih dahulu, kemudian keluarganya, sampai pagi baru dia berikan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya amal saya ini diterima, ikhlas karena Engkau ya Allah, sekarang saya minta untuk dikabulkan ya Allah. Bukakan pintu dari apa? Ya, batu besar ini yang menutup pintu gua. Ternyata getar seketika itu semua. Getar, segera ketika kalau enggak besok kabulkan ya Allah, ya mati. Segera getar, baru sinar matahari yang masuk. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, saya dulu pernah mencintai seorang wanita, tetapi dia nggak senang ke saya ya Allah. Suatu saat dia meminjam uang dariku dan saya akan memberikan dan tidak usah untuk dibayar, diganti kecuali dengan saat mau berzina. Kemudian ketika perempuan ini putus dan akhirnya mau berzina terlebih dahulu, setelah masuk kamar perempuannya ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Akhirnya saya mendengar kalimat itu takut
dan akhirnya saya lepaskan dia dan hartanya pun saya berikan kepada dia. Ya Allah, seandainya amal saya itu ikhlas karena Engkau, sekarang saya minta agar Engkau mengabulkan doa saya untuk membukakan pintu ini, membukakan batu besar ini. Getar lagi jemaah, buka, tapi belum bisa keluar. Dan hadisnya sahih, Rasul yang menceritakan. Yang ketiganya adalah orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah mempunyai karyawan, mempunyai pegawai yang setiap bulan saya beri gaji mereka, kecuali satu orang yang belum saya gaji. Karena waktu saya mau gaji dia pergi entah kemana. Dan hartanya itu, gajinya dia saya gunakan untuk memperbanyak usaha saya. Dan usahanya ternak sapi, jemaah. Sapi. Dan ketika berapa lama, bertahun-tahun, ternyata sapinya sudah banyak dari harta itu, yang gajinya orang yang belum dia bayar. Sampai sudah banyak sapinya, orang ini datang, Pak, saya dulu sekian beberapa tahun yang lalu engkau belum memberi gaji saya. Sekarang saya butuh, mana gaji saya dulu? Katanya orang ini, gaji kamu pengen tahu? Iya, ini lihat sapi banyak nggak? Banyak banget. Itu gaji kamu semuanya. Sampai orang ini, jangan bercanda lah, yang benar. Satu aja udah saya sujud syukur, katanya. Benar. Uang yang gajimu itu dulu saya kembangkan untuk usaha ini. Untuk usaha Pak, ternak sapi. Sekarang silakan bawa. Kemudian digiring semuanya Pak, tanpa disisain satu orang. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, seandainya amalku itu ikhlas karena ya Allah, sekarang saya meminta kepadamu agar membukakan batu besar yang menutup pintu. Dan ternyata batunya geser, keluar mereka semua. Selamat berkah dari doa yang ingin disegerakan. Jadi tadi diantaranya yang ketiga, penghalang doa seseorang adalah tidak sabar secara umum, tetapi dibolehkan untuk meminta disegerakan manakala ketika itu kondisinya sangat darurat. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan di dalam hadisnya, riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yahjal. Doa kalian Allah akan kabulkan selama kalian tidak selengkat. Sampai kalian, doa kalian akan Allah kabulkan selama kalian tidak untuk bersabar. Tetapi ketika kalian tidak sabar, yaqulu da'awtu falam yastajib. Apa itu doa yang tidak sabar? Dia mengatakan, ya Allah, saya sudah doa beberapa kali sama tidak dikabulkan. Itu doa yang tidak sabar. Di antaranya penghalang tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kita minta segera dan untuk dipercepat, padahal bukan waktunya untuk dipercepat. Kemudian yang keempat jamaah, di antara penghalang doa seseorang, yang keempat adalah penghalang doa seorang yang tidak Allah kabulkan atau belum dikabulkan, doa yang di dalamnya mengandung maksiat dan doa yang memutus silaturahim. Doanya mengandung maksiat. Apa doa mengandung maksiat? Ya, doa-doa yang di dalamnya menumbuhkan permusuhan. Doa-doa yang di dalamnya akan mengakibatkan mudarat kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu yustajabu li 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahmin. Senantiasa doa seseorang Allah akan mengabulkan selama dia dalam berdoanya tidak minta yang di dalamnya ada maksiat. Aw qati'ati rahmin, atau doanya itu bukan untuk memutus silaturahim. Silaturahim sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu.
Dan ternyata doa yang mengandung maksiat ini ternyata diantaranya penghalang doa seseorang dikabulkan. Berbeda ketika kita mendoakan kaum muslimin, kemudian kita mendoakan orang-orang yang zalim kepada kaum muslimin, boleh. Tetapi di sini doa yang mengandung maksiat, yang doanya yang mengandung agar orang beribadah, seperti tadi yang menimbulkan permusuhan dan seterusnya. Kemudian yang kelima, masih ingat nggak nih jamaah penghalang doa ini? Tadi yang pertama apa? Makan dari yang haram, penghasilan yang haram. Yang keduanya, doanya tidak yakin. Yang ketiganya, apa tadi coba? Ayat tidak sabar. Yang keempatnya, doanya mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Tidak amar ma'ruf nahi munkar. Melihat kemungkaran diam aja. Tidak pernah mengajak untuk berbuat kebaikan. Tidak pernah mengajak seseorang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia hidup sendiri. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Banyak maksiat, banyak apa? Banyak kezaliman, diam aja. Malah ngikutin malah. Ini diantara doa seseorang tidak dikabulkan karena meninggalkan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran. Itu diantaranya. Di rumah misalnya, ya, banyak kemungkaran, anaknya nggak mau sholat, diam aja. Ini kemungkaran. Istrinya, ya, juga sama, diam aja. Atau suaminya, istrinya mendiamkan, itu diantaranya. Anaknya perempuan udah dewasa, pacaran belum jadi suami istri, diem aja, hati-hati sama. Malah kadang-kadang ada orang tua yang bangga, anak saya sudah laku, ya. Ini diantaranya Pak, penghalang seseorang doanya dikabulkan karena tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran. Minimal yang ada di keluarga. Minimal yang ada di keluarga kita, mengajak keluarga kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian dengan itu, ya, semoga doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan karena Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah kita berjanji. Dan ketika belum dikabul pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Mana buktinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "la ta'muranna bil ma'ruf," sungguh ketika engkau mengajak untuk berbuat kebaikan, "wa la tanhauna 'anil munkar," dan kalian mencegah dari kemungkaran, "aw la yushikanna Allahu ayyab'atsa 'alaikum iqaba," ketika engkau meninggalkan dari amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan menimpakan kepada kalian iqab, musibah, bencana dan adab. Tsumma tad'unahu, kemudian ketika telah datang musibah, bencana, ujian demi ujian, tsumma tad'unahu, baru engkau berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, maka doamu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena sudah didahului tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana katanya para ulama adalah seperti syaitan yang bisu. Dia melihat kemungkaran, terlebih lagi di rumahnya sendiri. Banyak kemungkaran tetapi tidak ada pencegahan. Nah, itu diantaranya kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk doanya kita tidak dikabulkan. Ketika telah datang musibah, bencana, baru berdoa, tidak dikabulkan. Kenapa? Itu dia. Nah, kemudian yang keenam, la tajtahid fi du'a, tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak sungguh-sungguh.
yang kedua tadi, ya, tidak yakin, kalau tidak sungguh-sungguh kalau doanya, ya. Berdoanya tidak bersungguh-sungguh. Dan ini ternyata doa kita yang tidak sungguh-sungguh, ya, doanya tidak dikabulkan. Sebagaimana Rasul mengatakan di dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari, "Idza da'awtumullaha", apabila engkau berdoa meminta kepada Allah, "fa'asimu fid du'a", maka sungguh-sungguhlah engkau berdoa benar-benar sungguh-sungguh khusyuk. "Wala yaqulanna ahadukum", dan janganlah salah seorang kalian mengatakan, "In syi'ta fa'atini", ya Allah, kalau engkau mau kabulkanlah doa saya ya Allah, kalau mau. Ini kan gak sungguh-sungguh. Kalau engkau mau kabulkan, kalau enggak ya gak apa-apa. Fa innallaha la mustakriha lahu. Karena Allah berbuat, ya, karena Allah berbuat menurut apa yang Dia kehendaki, dan Allah tidak apa? Allah tidak ada yang memaksanya. Maka di antaranya doa seseorang belum dikabulkan, mungkin di antaranya penghalangi yang keenam ini, doanya tidak sungguh-sungguh. Ya, doanya tidak sungguh-sungguh. Kemudian jemaah, ketika misalnya seseorang sudah berdoa, sudah meninggalkan harta yang haram, penghasilan yang haram, sudah yakin, kemudian tidak apa, sudah bersabar, yang keempatnya dia pun sudah sungguh-sungguh, sudah amar ma'ruf dan doanya kebaikan, kenapa belum dikabulkan? Pertama jawabannya, Allah lebih tahu doa-doa kita. Allah lebih tahu doa-doa yang kita panjatkan. Lebih tahu apanya? Doa barangkali ketika dikabulkan doa tersebut ini tidak baik buat kita. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Barangkali ketika engkau membenci sesuatu itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibba wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang kala engkau mencintai, menyukai sesuatu, meminta sesuatu, ternyata aslinya buatmu adalah keburukan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang lebih tahu adapun kalian tidak tahu. Jadi ketika doa kita belum dikabulkan, kemudian kita sudah mendatangi usaha-usahanya di antara waktu-waktu yang mustajab, kemudian sudah meninggalkan penghalang-penghalang doa, dan ini belum dikabulkan, ingat, Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Yang terbaik. Kenapa? Allah yang lebih tahu doa-doa kita. Barangkali ketika dikabulkan ternyata itu tidak baik buat kita, karena Allah yang lebih tahu. Betul, Pak. Saya pernah ngisi di lapas Nusa Kambangan, jemaah. Saya ada cerita, Pak. Ada seorang itu yang hidupnya di dunia, ya sebelum dia masuk penjara, mungkin sibuk lah dalam kehidupannya dia. Kemudian sering itu dia setiap doanya pengen bisa fokus ibadah terus begitu doanya itu, karena sibuk nggak ada waktu. Dan doa yang dia ulang-ulang ini ternyata Allah kabulkan, jemaah. Masuk penjara udah nggak ada kesibukan kan? Ternyata enak ternyata begitu, coba. Ini nggak ada kesibukan, ngapain? Ibadah terus juga, mungkin. Jadi apa? Allah memberikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Tetap kita juga meminta yang terbaik oleh Allah, terbaik untuk kita. Dan ketika dia tahu tentang ini, hidup enak. Pengen nikah, gak jadi nikah, bunuh diri, ya. Usahanya gagal, minum
sekarang itu yang terbaik. Siapa yang mengatakan Rasul? Dalam hadisnya Rasul mengatakan, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan sesuatu takdir kepada seorang mukmin kecuali itu baik bagi dia, kecuali baik. Tidak ada yang enggak baik, semuanya baik. Jadi apa itu diantaranya? Maka doa kita yang benar-benar pilih yang terbaik. Pernah diceritakan oleh Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia, yaitu Ummu Salamah. Suaminya bernama siapa coba? Abu Salamah. Gampang kan, Ummu Salamah, Abu Salamah. Namanya saya juga lupa. Dimana ketika meninggal dunia, dia nangis. Rasul datang untuk takziah. Kemudian Rasul memerintahkan istrinya itu yang ditinggal mati oleh Abu Salamah ini, Allah berdoa minta kepada Allah agar Allah memberikanmu yang terbaik. Udah tua nih, Abu Salamah udah tua. Apa kata istrinya ini? Kata dia yang ditinggal mati oleh suaminya, ya Rasulullah, Engkau memerintahkan kepada aku untuk apa? Berdoa agar Allah mengganti yang lebih baik. Bagi saya suami saya itu yang terbaik, karena dulu dari mulai awal masuk Islam sampai hijrah ke Madinah dia yang menemani. Kemudian Rasulullah, gak apa-apa, berdoa minta Allah akan apa? Mudahkan, banyak berdoa. Doanya apa ya Rasulullah? Kemudian apa? Allahumma ajurni fi musibati wa khlifhu khairan minha. Itu doanya. Rasul mengajarkan apa? Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibahku ini. Kemudian dan gantilah ia yang lebih baik. Awalnya Ummu Salamah ini mikir kalau doa ini siapa yang lebih baik, tetapi dia berdoa aja, nggak putus asa. Ternyata setelah waktu idahnya selesai, berapa bulan setelahnya Rasul datang ke mana? Rasul yang meminang, Rasul yang melamar, kan udah tua ini Ummu Salamah. Subhanallah, ini mudah. Jadi apa? Tentang doa ini agar kita ingat, pilih doa yang terbaik. Ya, dan segala sesuatu yang Allah telah takdirkan untuk kita itu adalah yang terbaik. Ingat dengan firman Allah, asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum, dan kadang-kadang engkau membenci sesuatu padahal itu terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan terkadang engkau menyukai sesuatu padahal itu tidak lebih baik untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan sesungguhnya Allah itu lebih tahu adapun kalian tidak mengetahui. Nah, ini jemaah untuk agar kita tahu, mungkin barangkali doa kita ya belum dikabulkan karena doa kita ya dari ya Allah lebih tahu tentang doa-doa kita. Dan yang terakhir, kenapa doa kita mungkin saja belum dikabulkan? Karena mungkin doanya mustahil untuk dikabulkan. Ini kan juga masuk doanya mustahil. Ya macam-macam mustahil. Contohnya misalnya, Allah jadikanlah saya sebagai seorang nabi, Allah. Ini udah ditutupnya dengan doa siang malam pagi sore. Nabi udah tutupnya dengan doa pengen jadi seorang nabi. Nabi palsu ada. Ya. Nah itu. Jadi antara ini ya yang bisa kita sampaikan tentang penghalang-penghalang doa yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Semoga pada kesempatan sore hari ini mendapatkan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, silakan jemaah yang mungkin bisa dijawab. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita berdoa dengan media atau wasilah? Terus wasilah yang benar itu yang bagaimana? Kita wasilah dengan orang yang masih hidup atau sudah yang mati atau dengan lain? Berdoa dengan wasilah
Doa kepada apa? Ya, dengan perantara. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu doa lewat perantara ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh apa di antaranya tadi disebutkan, yaitu apa? Doa yang mana dia berdoa lewat perantara orang yang telah mati. Jadi antaranya orang yang telah mati kita apa? Sebagai perantara. Orang ini soleh, Ustaz, masih hidupnya soleh. Kita itu Allah yang mengatakan tidak. Ya, Allah yang mengatakan hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Siapa yang di antara kalian, siapa di antara kalian yang meminta ampun kepadaku, aku akan kabulkan. Loh, tapi kan kita aja kalau mau ketemu orang penting misalnya, presiden misalnya, itu kan gak langsung yang perantara dulu, Ustaz. Lewat apa biasanya tuh? Ya penjaganya, lewat ya menterinya, lewat juru bicaranya dulu. Nah, apalagi kepada Allah, Ustaz. Itu kan manusia, Allah bukan manusia, bukan makhluk. Allah bukan makhluk. Dan Allah yang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini di antaranya. Ya, dengan apa? Perantara orang yang telah mati, minta langsung kepada Allah. Atau orang yang telah mati itu harus didoain, bukan dimintain doa. Adapun yang diperbolehkan di antaranya dengan wasilah, tadi kita sebutkan wasilah dengan amal soleh. Wasilah berdoa dengan amal soleh kita. Tadi yang kita sebutkan hadis kata Nabi SAW yang kisahnya 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ya Allah, seandainya amal saya itu diterima di sisimu, selamatkanlah sekarang ya Allah. Dengan perantara amal soleh. Tetapi ya kita kalau berdoa jangan apa? Jangan hati ya Allah, saya berdoa melakukan amal soleh ini kalau lagi kesulitan nanti bisa buat wasilah enggak. Ya. Karena kita nggak tahu apakah itu diterima atau tidak nih doa kita. Amal kita diterima atau tidak kita nggak tahu. Adapun orang ini dia pun demikian. Seandainya amal itu diterima ya Allah, saya minta berdoa pada Engkau ya Allah untuk menyelamatkan dari gua ini. Itu diantaranya yaitu apa? Doa yang boleh dengan wasilah, kemudian juga doa dengan wasilah menyebut nama Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya, dengan kita ya meminta dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu Pak diantaranya. Nah, silakan ada yang bertanya lagi sama? Ya, silakan Pak. Ada pendapat untuk berdoa untuk ada yang mengadakan tangan ke atas karena bahwa Allah itu ada di atas. Kemudian ada juga yang sujud, karena sujud itu adalah merupakan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi yang seperti apa? Ya, doa bagaimana tentang adab mengatakan ada syariatnya. Sebagaimana tadi Rasul mengatakan jalan-jalan dikabulkannya doa sudah dilalui. Apa yang pertama? Safar. Yang keduanya dia orang yang kesulitan. Dan yang ketiganya sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengangkat. Dan dia meyakini Allah di atas arsy. Kalau dia meyakini Allah di mana-mana, nanti nggak ke atas doang, ke bawah, ke samping gitu ya. Tetapi ternyata Rasul mengatakan untuk Allah mengandahkan tangan ke langit, meminta kepada Allah. Ya, adapun doa yang ketika sujud itu maksudnya di dalam sujud untuk kita banyak berdoa. Tetapi di antara adab ya ini kan di dalam sholat gitu ya Pak ya. Iya di dalam sholat. Tetapi ketika di luar sholat maka di sana apa? Disyariatkan untuk mengangkat tangannya. Bahkan dalam hadis yang lain banyak seperti Rasul ketika sholat istisqa disebutkan oleh para sahabat Rasul sampai mengangkat tinggi. Sampai para sahabat jamaah itu melihat apa? Ketiaknya Nabi Rasul mengangkat tinggi. Di sana disebutkan cara mengangkatnya Nabi ada seperti ini, ya, seperti ini. Dengan ini apa? Seperti ada yang di sana disebutkan ininya mengangkatnya ke atas langit seperti ini, seperti ini. Kemudian ada riwayat yang lain Rasul mengangkat tangannya dengan apa? Punggungnya yang ke langit jadi begini itu, ya, seperti ini.
seperti ini, riwayat-riwayat yang sampai tentang mengangkat tangannya Rasul. Nah, seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, seperti itu dan tinggi. Itu diantaranya ya ketika sujud untuk kita banyak berdoa karena waktu tersebut kata Nabi di mana paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan memperbanyak doa. Adapun di luar kita sholat ya diantaranya juga dianjurkan dan itu diantara jalan adab agar doa dikabulkan. Kemudian pada saat sujud itu ada yang juga pendapat yang satu silakan untuk berdoa sebanyak-banyaknya dengan mengulang-ulang atau jangan ditambah-tambahkan kalimat-kalimat yang lain karena sholat itu sudah ada ketentuan. Ya, maka di sana sebagaimana disebutkan tentang sujud ini ya, untuk pertama kita berdoa sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Nabi. Karena sebenarnya di dalam zikir kita ketika sholat itu buat doa semuanya. Dan sholat sendiri maknanya itu doa. Sholat itu maknanya itu doa, bukan hanya ketika sujud saja. Bahkan dari awal sampai akhir sholat itu semuanya doa. Ya. Jadi ketika dia mengkhususkan menambah kalimat-kalimat tertentu ketika sujud doa, ini juga tidak pas karena aslinya semua di dalam dalam gerakan sholat zikir itu semuanya doa. Ya ketika mungkin dia menambah sesuatu tetapi dia di sana disebutkan Nabi sebelum seorang salam yang untuk berdoa. Setelah dia berzikir yang telah disampaikan oleh Nabi untuk meminta kepada Allah. Adapun ya mengulang-ulang zikirnya pun demikian. Nah, jadi ketika dia menambah-nambah dan ini diulang-ulang ya boleh saja ketika itu, tetapi aslinya doa terbaik adalah doa yang sudah dilakukan oleh Nabi. Ya, dan doa juga bukan hanya ketika di dalam sholat, tetapi juga di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang lain juga banyak diperintahkan kita untuk banyak berdoa. Nah, Allahu a'lam. Coba. Ketika di dalam sholat itu dalam sujud itu doanya tidak menggunakan bahasa, tetapi doa dengan minta kita sendiri. Pertama, untuk kita doa di dalam doa-doa yang telah disyaratkan ada sesuai dengan petunjuk Nabi. Seperti contohnya Rasul mengatakan dalam hadisnya shallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka bagaimana kita berdoa ketika kita melihat Rasul salat seperti apa? Adapun ketika kita seperti contohnya Rasul mengatakan sebelum salam, setelah berdoa, ya boleh meminta doa yang kita inginkan. Tetapi dia sudah melaksanakan doa-doa yang sudah dicontohkan. Adapun mengganti dengan bahasa-bahasa yang lain dan ini adalah sebagai pengganti doa di dalam sholat. Walaupun maknanya misalnya Allah Akbar menjadi Allah Maha Besar misalnya, ini tidak diperkenankan, bahkan tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh nanti repot rame nanti masjidnya rame gitu kan. Nah, setiap orang membawakan bahasa masing-masing. Ya karena ini beda antara tadi ketika kita meminta setelah doa apa yang telah disampaikan oleh Rasul berdoa di sana. Kemudian juga waktunya di waktu-waktu tertentu, tidak di setiap ini doanya kita lagi doa kita enggak, ada waktu-waktu tertentu. Itu pun sudah melaksanakan doa yang telah Rasul sampaikan, contohkan kepada kita. Allah gitu Pak. Satu lagi jemaah, barangkali ada yang mau bertanya silakan sebelum kita akhiri. Ibu-ibu. Oh iya Pak. Membaca sholawat Nabi SAW, Rasul bersabda, "Idza dzukira ismi fasallu alayya fa inna sholatakum tablughu haitsu kuntum." Kata Rasul dalam hadisnya, ketika disebutkan namaku bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan. Ya kemudian kata Nabi karena solawat kalian adalah sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ada malaikat yang telah menyampaikan solawat kita dan dikatakan orang yang bahil kata Nabi orang yang gak mau solawat kepada Nabi. Adapun tentang bersolawat sebagai wasilah untuk doa gitu ya Pak ya. Ya gitu Pak. Sholawat untuk
untuk wasilah. Awalam saya belum pernah mendapati tentang wasilah dengan menggunakan sholawat. Awalam sana. Ya saya belum tahu. Tetapi kalau sholat ini sudah disyariatkan. Tapi ketika sholawat atau dia berwasilah kepada Nabi misalnya, tidak. Apalagi Nabi sudah meninggal dunia. Adapun tentang sholawatnya Allah alam, saya belum tahu tentang itu. Adapun yang sampai kepada kita dari yang diperbolehkan di antaranya dengan amal soleh, kemudian dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Iya. Bagaimana tentang doa ini? Ini pernah datang satu riwayat tentang doanya seseorang. Rasul melihat ada seorang sahabat yang berdoanya dengan suara yang tinggi, suara yang keras. Kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya Allah tidak tuli. Kemudian ada orang yang berdoanya diam. Maksudnya doanya itu kayak rahasia, sedang. Kemudian Rasul juga menegur bahwasanya kita berdoa nggak usah malu-malu pada Allah. Kemudian dari sini kita tahu doanya tidak terlalu suaranya kencang, cukuplah kita yang mendengar. Nah, gitu Pak. Nah, cukup jamaah sampai di sini, semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.